Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat bukan? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak bertemu lagi ya dengan Ibu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-3. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa, ayo mengambil sikap berdoa ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, pastikan anak-anak sudah mandi, sudah mencuci tangan, sudah menjaga kesehatan, dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku. Usahakan anak-anak jangan keluar rumah. Apabila terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker dan selalu mencuci tangan, dan tidak lupa untuk menaati protokol kesehatan. Pastikan anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Sudah semangat belajar hari ini? Apabila sudah siap belajar hari ini, yuk dibuka yuk bukunya halaman 63. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, benar. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang hewan langka dan hewan peliharaan. Sekarang anak-anak akan belajar hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Biasanya anak-anak melihat apa sih yang di sekitar rumah? Iya, ada burung, ada serangga, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tubuh hewan, terutama pada burung, pada laba-laba, dan pada kembang. Selain itu, kita juga akan belajar lompat kata. Anak-anak sudah bisa? Yuk, mari kita belajar. Nah, sebelumnya anak-anak juga harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan lompat katak dan mempraktekkan lompat katak. Anak-anak juga dapat menjelaskan karakteristik pemanfaatan sumber daya alam, terutama pada hewan yang berada di lingkungan sekitar kita. Kemudian, anak-anak juga dapat ikut menjaga dan melestarikan keseimbangan sumber daya alam, terutama pada hewan. Yuk, mari kita belajar. Anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang, kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga lompat seperti katak yuk. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Edo memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung. Katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal dengan pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Anak-anak, sebelum kita olahraga lompat katak, ada bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu 2 bola kecil dan 2 kardus. Nah, cara bermainnya yaitu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Nah, anak-anak, kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Ini dilakukan ketika anak-anak bisa belajar di sekolah. Namun, karena situasi pandemi seperti ini dan anak-anak terpaksa harus belajar di rumah,
anak-anak bisa melakukan lompat katak di rumah secara individu. Namun, kalau secara individu, kita tidak memerlukan kardus dan bola. Anak-anak, gerakan lompat katak bertujuan untuk melatih kekuatan otot kaki. Nah, sebelum melakukan gerakan lompat katak, pastikan anak-anak sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, berikut contoh lompat katak yang bisa anak-anak lakukan di rumah secara individu. Nah, ini tanpa menggunakan kardus dan bola ya. Bagaimana perasaan anak-anak setelah bermain lompat katak? Nah, katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apa lagi yang berada di lingkunganmu? Nah, salah satu hewan yang dapat ditemukan di sekitar lingkungan kita yaitu burung. Nah, burung itu kan memiliki bagian-bagian tubuh ya anak-anak. Nah, di sini ada 5 bagian tubuh burung yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama yaitu ditunjukkan oleh nomor 1, itu namanya paruh. Kemudian yang nomor 2 yaitu sayap. Kemudian nomor 3 itu adalah ekor. Kemudian yang nomor 4 itu adalah cakar. Dan yang nomor 5 itu adalah mata. Nah, setiap bagian tubuh hewan itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, yang pertama yaitu paruh. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Kemudian yang kedua yaitu sayap. Sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang. Kemudian yang ketiga yaitu ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat burung terbang. Kemudian yang keempat yaitu cakar. Nah, ini setiap burung itu mempunyai bentuk cakar yang berbeda-beda. Misalnya burung elang yaitu cakarnya untuk mencengkram mangsa. Kemudian burung pipit cakarnya berfungsi untuk bertengger di dahan pohon. Kemudian yang terakhir yaitu mata. Nah, mata berfungsi untuk melihat benda yang ada di sekitar burung. Selain burung, anak-anak juga dapat mengenal bagian-bagian tubuh kucing serta fungsinya. Mulai dari telinga, yaitu untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, kemudian rambut berguna untuk menutupi tubuh, ekor berguna untuk menjaga keseimbangan, kemudian kaki yaitu sebagai alat gerak. Kemudian bagian-bagian tubuh ikan. Nah, bagian-bagian tubuh ikan itu terdiri dari sisik ikan yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian ada mata yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian ada insang yang berfungsi untuk bernafas. Kemudian ada badan yang ramping, itu memudahkan ikan bergerak di dalam air. Kemudian ada ekor yang berfungsi untuk membantu pergerakan di air, dan sirip yang berfungsi untuk berenang. Selanjutnya, anak-anak, amatilah hewan laba-laba dan serangga pada gambar berikut. Nah, kemudian temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang pada gambar berikut. Kemudian tuliskan perbedaannya pada tabel. Nah, ini karena gambarnya tidak jelas, ibu akan memperjelas gambarnya ya. Nah, berikut gambar laba-laba dan kumbang yang lebih jelas. Kemudian, anak-anak bisa menemukan perbedaan di antara kedua hewan tersebut. Nah, perbedaan itu dapat ditulis pada tabel berikut ini. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman 68 ya. Nah, perbedaan itu antara lain terdapat pada jumlah kaki. Kaki laba-laba berjumlah 8, kaki kumbang berjumlah 6. Kemudian jumlah sayap. Laba-laba itu tidak mempunyai sayap, sedangkan kumbang mempunyai sayap. Untuk jumlah mata,
Laba-laba mempunyai 2. Kemudian serangga atau kumbang itu juga mempunyai 2. Kemudian ciri-ciri yang lain, misalnya yang pertama yaitu laba-laba membutuhkan makan. Kemudian laba-laba itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang ketiga, laba-laba tidak bisa terbang. Yang keempat, tidak memiliki antena. Kemudian apabila serangga, yang pertama yaitu membutuhkan makanan, yang kedua berkembang biak dengan bertelur, yang ketiga serangga itu bisa terbang, dan yang keempat serangga memiliki antena. Kemudian anak-anak bisa menuliskan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang pada diagram Venn berikut ini. Nah, yang di tengah itu yaitu persamaan laba-laba dan kumbang, misalnya memerlukan makan, berkembang biak dengan cara bertelur, dan lain-lain. Untuk perbedaan, anak-anak bisa menuliskan di pinggir-pinggirnya. Misalnya, laba-laba itu tidak mempunyai antena, sedangkan kumbang mempunyai antena. Nah, kemudian laba-laba mempunyai 8 kaki, kumbang mempunyai 6 kaki. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ditulis di pinggirnya, bukan yang di tengah. Yang di tengah untuk persamaan, sedangkan yang di pinggir-pinggir itu untuk perbedaan. Selanjutnya, kemarin kan anak-anak sudah membuat beberapa daftar pertanyaan. Nah, kemudian daftar pertanyaan itu ditambahi lagi. Sekarang tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Jangan lupa untuk memudahkan anak-anak membuat pertanyaan menggunakan 5W1H. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke? Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hari ini, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Iya benar, kita sudah belajar lompat kata, sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh burung, sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh laba-laba dan kumbang. Benar sekali, Ibu harap penjelasan Ibu dapat dipahami oleh anak-anak. Nah, apabila anak-anak ada yang kurang paham, anak-anak bisa bertanya kepada Ibu melalui WA ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa yuk. Yuk, sudah siap? Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sekian dari Ibu. Jangan lupa anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.